Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Rosmini, Nur Salsa Nabila, Nur Alia Ramadhani, Nur Sakinah, dan Muhammad Iksan sebagai saya sendiri. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang konsep RGB dalam grafika komputer. Langsung saja ke materinya. Pengenalan RGB dalam grafika komputer. RGB atau Red Green Blue adalah model warna yang sangat umum digunakan dalam grafika komputer. Model ini berdasarkan pada penggunaan 3 komponen warna dasar, merah, hijau, dan biru, untuk menciptakan berbagai warna. Dalam dunia grafika komputer, warna adalah elemen yang sangat penting. RGB atau Red Green Blue adalah salah satu model warna paling fundamental dan populer yang digunakan untuk merepresentasikan dan menghasilkan warna dalam konteks grafika komputer. Model warna RGB didasarkan pada konsep bahwa hampir setiap warna dapat diciptakan dengan cara mencampurkan 3 warna dasar, merah, hijau, dan biru. RGB sebagai komponen dasar. Merah adalah salah satu komponen utama dalam model warna RGB. Ini adalah warna dasar yang digunakan sebagai elemen dasar dalam menciptakan warna. Intensitas merah yang berbeda akan menghasilkan berbagai warna merah yang lebih gelap atau lebih terang. Nilai maksimum untuk komponen merah adalah 255. Dan jika nilai ini maksimum, maka merah akan mencapai kecerahan penuh. Yang kedua, hijau atau green. Hijau adalah komponen kedua dalam model warna RGB. Kombinasi intensitas hijau yang berbeda dengan merah dan biru akan menghasilkan berbagai warna hijau. Nilai maksimum untuk komponen hijau adalah 255. Biru atau blue. Biru adalah komponen ketiga dalam model warna RGB. Seperti merah dan hijau, intensitas biru yang berbeda akan menghasilkan berbagai warna biru. Nilai maksimum untuk komponen biru juga adalah 255. Representasi warna dalam model RGB. Setiap komponen warna, merah, hijau, dan biru, dalam model RGB biasanya dipresentasikan dalam bilangan bulat atau desimal, dengan rentang nilai 0 hingga 255, 8 bit. Ini berarti ada 256 tingkat intensitas yang dapat digunakan untuk setiap komponen. Sebagai contoh, warna merah murni akan direpresentasikan sebagai 255,0,0, yang berarti intensitas maksimum untuk merah dan 0 intensitas untuk hijau dan biru. Warna putih penuh dengan semua komponen aktif akan direpresentasikan sebagai 255,255,255. Campuran warna dalam RGB. Warna dalam model RGB dibuat dengan mencampurkan intensitas komponen merah, hijau, dan biru. Misalnya, jika kita ingin menciptakan warna kuning, kita akan meningkatkan intensitas merah dan hijau, tetapi mematikan biru. Campuran merah dan hijau dalam intensitas yang sama akan menghasilkan warna kuning murni, sedangkan kombinasi merah dan biru akan menghasilkan warna ungu dan campuran hijau dan biru akan menghasilkan warna cyan. Aplikasi dalam grafika komputer. Model warna RGB adalah salah satu yang paling penting dan serbaguna dalam dunia grafika komputer. Penggunaannya sangat luas dan memengaruhi hampir setiap aspek dalam mengembangkan dan pemrosesan gambar digital. Berikut adalah beberapa aplikasi utama dari model warna RGB dalam grafika komputer. Yang pertama ada tampilan layar dan monitor. Setiap piksel di layar monitor komputer atau layar ponsel menggunakan model warna RGB untuk menampilkan warna yang diperlukan. Misalnya, saat Anda melihat gambar atau situs web di layar komputer Anda, setiap piksel pada layar akan memiliki kombinasi intensitas merah, hijau, dan biru yang menentukan warna yang Anda lihat. Kemudian, pengeditan gambar.
Ketika Anda mengedit gambar menggunakan perangkat lunak pengeditan gambar seperti Adobe Photoshop, Anda dapat mengubah warna, kontras, saturasi, dan berbagai efek visual lainnya dengan mengatur intensitas merah, hijau, dan biru pada setiap piksel gambar. Kemudian pemrograman grafis dan pengembangan permainan. Dalam pengembangan permainan video, model warna RGB digunakan untuk menciptakan efek visual dan mengatur perubahan warna objek selama permainan. Misalnya, ketika karakter dalam permainan berubah status, seperti menjadi lebih kuat, Anda dapat menggunakan RGB untuk mengubah warna karakter tersebut. Dan yang terakhir ada desain grafis. Desainer grafis menggunakan model warna RGB untuk merancang elemen-elemen desain, seperti situs web, brosur, atau materi pemasaran lainnya. Mereka memilih warna berdasarkan kombinasi intensitas merah, hijau, dan biru untuk mencapai tampilan yang diinginkan. Model warna RGB atau Red, Green, Blue memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami dalam konteks penggunaannya. Berikut penjelasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan RGB. Yang pertama itu kelebihannya sederhana dan luas. Salah satu kelebihan utama RGB adalah kesederhanaannya. Dengan hanya menggunakan 3 komponen warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru, RGB dapat menggambarkan berbagai warna dengan cukup akurat. Model ini juga mencakup sebagian besar warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Kemudian yang kedua, presisi warna. RGB adalah model yang sangat presisi, terutama ketika digunakan dalam perangkat tampilan seperti monitor komputer dan layar ponsel. Ini memungkinkan reproduksi warna yang sangat akurat di layar. Yang ketiga, kontrol warna. RGB memberikan kontrol yang tinggi atas warna dalam pemrosesan gambar dan grafik komputer. Kemudian yang keempat, kompatibilitas. Model warna RGB telah menjadi standar dalam grafika komputer dan perangkat tampilan, sehingga gambar dan grafik yang dibuat dalam RGB mudah dipahami dan kompatibel dengan sebagian besar perangkat dan perangkat lunak. Kemudian kekurangan RGB. Yang pertama itu tidak mencakup semua warna. Meskipun RGB sangat luas, model ini tidak dapat mencakup semua warna yang ada di alam. Beberapa seperti fosfor yang bersifat emisif dan cahaya tidak dapat direpresentasikan dengan benar dalam model ini. Kemudian yang kedua itu terbatas pada perangkat. Keakuratan warna dalam model RGB tergantung pada perangkat tampilan. Berbagai monitor, layar ponsel, dan proyektor memiliki karakteristik warna yang berbeda, yang dapat memengaruhi reproduksi warna yang akurat. Kemudian yang ketiga itu tidak cocok untuk cetak. Ketika mencetak gambar, model warna RGB harus dikonversi ke model warna CMYK, cyan, magenta, yellow, key, black, yang lebih cocok untuk pencetakan. Konversi ini dapat menghasilkan perubahan warna yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat itu ketidaksempurnaan dalam representasi warna manusia. Warna yang terlihat oleh manusia tidak selalu dapat direpresentasikan dengan benar dalam model RGB. Manusia memiliki spektrum sensitivitas warna yang lebih luas, sementara RGB hanya mencakup 3 poin dalam spektrum warna. Dan yang terakhir yaitu ukuran file yang besar. Gambar dalam format RGB yang memiliki kedalaman warna tinggi, misalnya 32 bit per pixel, dapat menghasilkan ukuran file yang besar yang dapat menghambat penyimpanan dan pengiriman gambar dalam konteks tertentu. Baik, berikut adalah contoh penggunaan RGB dalam citra digital. Nah, kode berikut adalah contoh kode dalam bahasa pemrograman MATLAB yang digunakan untuk membaca sebuah gambar berwarna atau RGB, mengubahnya menjadi skala abu-abu dan menampilkan kedua gambar tersebut di dalam subplot. Nah, berikut penjelasan line demi line-nya.
Yang pertama, nah di sini kode ini mengimpor gambar warna dengan nama file color JPG ke dalam variabel img, kemudian dilakukan fungsi mread untuk membaca gambar dari file. Kemudian line selanjutnya, ketiga line berikut adalah untuk memisahkan saluran warna green, hijau, dan biru, red, green, blue dari gambar asli. Variabel red akan berisi data pixel berwarna merah, green berisi data pixel berwarna hijau, dan blue berisi data pixel warna biru. Ini dilakukan dengan mengambil matriks 2D dari setiap saluran warna dalam gambar RGB. Kemudian, line berikutnya. Kode ini menghitung gambar skala abu-abu dari gambar asli. Ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai pixel dari ketiga saluran warna, merah, hijau, dan biru, dan kemudian membaginya dengan 3 untuk mendapatkan rata-rata intensitas warna. Kemudian fungsi double digunakan untuk mengubah matriks 2D dari setiap saluran warna menjadi tipe data double agar dapat melakukan operasi aritmatika dengan presisi floating point. Kemudian dua line berikutnya adalah subplot. Kode ini membuat subplot dengan 1 baris dan 2 kolom dan menempatkan gambar asli di subplot pertama dan gambar grayscale di subplot kedua. Fungsi imshow digunakan untuk menampilkan gambar dari img dan gray, dan title digunakan untuk memberikan judul, original, dan gray pada subplot tersebut. Berikut adalah output dari program tersebut, di mana sebelah kiri dengan title original merepresentasikan gambar dengan RGB, kemudian pada sebelah kanan dengan title gray merepresentasikan gambar gambar hasil konversi dari RGB ke grayscale. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.